Shalom saudara, happy Sunday and welcome home. Biarlah Tuhan boleh terus mencurahkan hadirat-Nya, sehingga kita semua bisa menerima berkat, mujizat, dan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum mulai ibadah online hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu atas kami buat sepanjang minggu ini. Kami yang siapkan hati pikiran kami untuk kami mau beribadah Tuhan. Kami yang siapkan hati untuk menerima firman-Mu, menerima pengurapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara yang di rumah, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Biarpun apapun keadaan kita hari ini, kita percaya Tuhan Yesus Allah kita yang besar, Allah kita lah yang luar biasa. Amin. Setiap kita diberikan kuasa, amin. Mari sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai
siapkan hati kita pada hari ini untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya dan datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku,
kita katakan. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita masuk lebih dalam lagi. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu, Yesus. Haleluya. Ya Allah, syakana ya Allah, sama-sama katakan, Kau Allah yang besar. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian, haleluya. Hanya Kau yang layak ku
I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, oh Lord. And all my life you have been so good. Yes, you are. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I'm gonna sing of the goodness of God. Shalom GBI host Bintaro yang saya kasihi. Senang rasanya bisa kembali membagikan firman Tuhan di tengah-tengah saudara semua. Saya percaya sekalipun mungkin keadaan COVID sedang meningkat hari-hari ini, tetapi saya percaya Tuhan masih pegang kendali atas segala sesuatu. Nah, hari ini kita sama-sama belajar satu topik firman Tuhan, yaitu bicara mengenai mengucap syukur. Mujizat dalam ucapan syukur. Saudara, tentu kalau kita ngomong, aduh kondisi lagi gini, terus disuruh ngucap syukur, kayak rasanya berat, saudara. Betul, memang. Tetapi ini yang disebut dengan korban. Korban adalah sesuatu yang gak enak, yang sakit, tapi dengan tulus kita berikan buat Tuhan. Nah, kita naikkan ucapan syukur bukan karena COVID merajalela, bukan karena pandemi belum berakhir, bukan karena keadaan kita sedang tidak baik, bukan. Tetapi mengucap syukurlah kepada hal-hal yang masih baik, yang Tuhan masih berikan sampai hari ini. Saudara, kata mengucap syukur dalam perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani adalah eucharistos. Nah, arti dari eucharistos adalah pikiran yang dipenuhi kesadaran akan anugerah Tuhan. Saya ulangi, eucharistos artinya adalah pikiran yang dipenuhi kesadaran akan anugerah Tuhan. Jadi yang disebut dengan mengucap syukur yang diharapkan oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita memenuhi pikiran kita, dipenuhi akan kesadaran. Kita harus dengan sadar mengucap syukur apa? Ternyata ada banyak anugerah-anugerah Tuhan
yang dilimpahkan dari dalam kehidupan kita. Saudara, kata eukaristos berasal dari dua suku kata bahasa Yunani, eu dan karizomai. Eu artinya terselesaikan. Nah, karizomai punya arti adalah melakukan hal yang berkenan. Nah, saudara, ternyata karizomai punya 3 makna penting yang akan kita pelajari hari ini. 3 makna penting dari kata karizomai adalah yang pertama bicara mengenai memaafkan atau mengampuni. Yang kedua bicara mengenai dengan murah hati, saling memulihkan satu dengan yang lain. Dan karizomai juga punya arti yang ketiga adalah melindungi seseorang yang ada di dalam bahaya. Saudara, kalau kita belajar kata karizomai, berasal dari kata karis yang artinya adalah kasih karunia Allah. Nah, kita tahu kata kasih karunia Allah ini bicara mengenai Yesus yang dikorbankan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Maka dari itu, ini yang disebut dengan kasih karunia Allah yang berlimpah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, saudara, kalau kita terbatas bersyukur hanya kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Contoh, diberi uang, mendapat mobil, beli motor, selesai kredit rumah, dan lain sebagainya. Kalau kita bersyukur kepada hal-hal lahiriah itu, semuanya itu adalah sifat yang terbatas. Tetapi dasar kita mengucap syukur adalah kembali kepada kasih karunia Allah. Saudara, satu kali ada sebuah wawancara kepada satu keluarga yang baru saja mengalami tabrakan hebat di jalan tol. Nah, waktu tabrakan berlangsung, begitu mobilnya terbalik, seisi keluarga ini bisa keluar dengan selamat. Nah, di wawancara, gimana? Apa yang bisa Bapak Ibu katakan? Orang di wawancaranya bilang begini, waduh, untung banget, nyawa kami tertolong. Sekalipun mobil hancur, tetapi yang penting nyawa kami selamat. Nah, kita lihat ternyata pada satu titik saat semua diperhadapkan dalam kehidupan kita, ternyata ada yang lebih berharga dari harta benda yang dapat kita syukuri. Ada yang lebih berharga dari materi yang dapat kita syukuri, yaitu pemeliharaan Tuhan atas nyawa kita. Nah, saudara, Yesus mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya. Dan nyawa yang ditukar ini, sehingga kita yang harusnya mati binasa, kita beroleh keselamatan dan hidup kekal. Itulah yang harusnya menjadi dasar ucapan syukur kita. Sekalipun mungkin orang itu dengan susah payah membeli mobil itu, mungkin cicilannya juga belum selesai, tetapi pada satu titik dia menyadari bahwa lebih berharga nyawa daripada semua hal-hal materi di dunia. Maukah kita sekarang menyadarinya bahwa lebih berharga kematian Kristus untuk setiap kita daripada setiap harta di dunia ini? Nah, saudara, mari kita lihat bagaimana kita dapat berjalan dalam ucapan syukur sampai kita betul-betul punya hati yang mau mengucap syukur, rela mengucap syukur, sehingga hati kita selaras dengan ucapan syukur kita. Masalahnya kan kita bilang begini, Pastor, saya disuruh bersyukur untuk sesuatu yang saya belum lihat, atau saya nggak bisa lihat. Betul, Yesus sudah mati buat saya, tapi masalahnya saya nggak bisa lihat, karena Yesus sudah mati ribuan tahun yang lalu buat saya. Nah, gimana? Sesuatu yang gak terlihat itu kan sulit untuk bisa disyukuri. Oke. Nah, maka dari itu, saudara, dari kata karizomai tadi, kita harus memulai belajar dari hal-hal ini. Nah, yang pertama, 3 poin kita belajar. Yang pertama, kita akan belajar yaitu mengucap syukur dimulai dengan belajar memaafkan atau mengampuni. Memaafkan atau mengampuni. Kalau kita lihat dari kata karizomai tadi,
ternyata berkaitan erat dengan kata memaafkan atau mengampuni. Dan ini yang disebut dengan berkenan kepada Tuhan. Saudara rindu untuk berkenan di hadapan Tuhan. Gimana caranya? Ini caranya. Alkitab membukakan buat kita. Ternyata untuk kita bisa berkenan di hadapan Tuhan, semuanya melalui karya Kristus, betul. Tetapi ada upaya-upaya yang bisa kita kerjakan supaya kita betul-betul sesuatu dikenan oleh Tuhan, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Yaitu yang pertama, kita belajar memaafkan atau mengampuni. Saudara, saya melihat begini, kalau ada orang-orang yang punya kesulitan untuk bersyukur, masalahnya satu, hati. Hatinya simpen ganjelan, hatinya simpen yang kotor, hatinya simpen kesalahan orang. Dia akan menjadi pribadi yang sangat sulit untuk bisa bersyukur. Mari kita cek-recek hari ini kepada diri kita. Kalau ternyata kita menjadi pribadi yang sulit bersyukur, banyaknya ngedumel, banyaknya bersungut-sungut, mari kita cek, jangan-jangan yang salah bukan keadaan, bukan orang lain, tetapi diri kita, hati kita gak beres. Saudara, mengerikan sekali ya, karena firman Tuhan bilang gini, barang siapa tidak mau melepaskan pengampunan, maka pengampunan pun tidak terlepas bagi dirinya. Korelasi ayatnya jelas. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi, terlepas di sorga. Kalau kita ikat pengampunan untuk orang lain, pengampunan dari sorga terikat buat kita. Tetapi kalau kita lepaskan di bumi ini pengampunan kepada orang lain, pada sesama kita, maka pengampunan dari sorga pun terlepas. Makanya dalam doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah pada kami. Jadi waktu seseorang berani melepaskan pengampunan untuk orang lain, maka dengan sendirinya pengampunan itu terlepas dari sorga untuk setiap kita. Ayo saudara, kalau saudara mungkin sekarang beribadah secara online bersama dengan keluarga, suami dengan istri, boleh enggak? Saya minta dengan hormat. Kalau memang ada ganjelan antar pasangan, orang tua anak, suami istri, mertua menantu, boleh enggak ini momen yang tepat untuk saling bermaafan? Dengan hati yang rela, sekalipun masih ada ganjelan, tetapi kita berani melangkah. Dengan cara apa? Mau belajar mengampuni. Datang minta maaf, sekalipun mungkin kita merasa kita gak salah. Tetapi kalau kita mau punya hati yang rela untuk beres, supaya apa? 2022 ini jadi tahun yang lebih baik dari 2021. Ayo saudara, datang suami istri minta maaf. Yang salah minta maaf. Ataupun yang lebih merendahkan hati datang duluan gak apa-apa minta maaf. Suami pada istri, istri pada suami. Dan pasangannya lepaskan pengampunan itu. Supaya apa? Pemulihan boleh terjadi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Mampukan hati kami untuk dapat mengampuni yang bersalah kepada kami. Oh, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Amin. Belajar mengampuni. Yang kedua adalah miliki sikap kemurahan hati. Lukas 6 ayat 36 bilang gini, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati artinya bukan murahan, saudara. Murah hati artinya punya hati yang penuh dengan belas kasihan kepada orang lain.
Dan tujuan dari sikap murah hati yang kita tunjukkan ini untuk apa? Unity, pemulihan. Saudara, untuk bisa minta maaf kepada orang yang mungkin orang itu yang salah sama kita, orang itu yang nyakiti hati kita, untuk bisa datang dan minta maaf, atau untuk bisa melepaskan pengampunan, kita harus punya murah hati ini. Sikap hati yang penuh belas kasihan kepada orang lain. Sama seperti Kristus, dia sering tergerak saat dia mau melepaskan mujizatnya, kesembuhannya, kuasanya. Dia tergerak oleh apa? Belas kasihan. Saudara, mari kita cek ke dalam diri kita. Kalau kita ketemu musuh kita yang muncul di sana belas kasihan atau keinginan balas dendam. Rasa iya ya, kasihan banget dia. Kenapa? Karena dia gak tahu apa yang dia perbuat. Seandainya dia mengerti saya tidak punya maksud jahat. Lihat bagaimana belas kasihan itu sangat berbeda dengan keinginan untuk balas dendam. Tunggu ya, kamu udah jahat sama saya akan lebih jahat sama kamu. Tidak akan pernah ada penyelesaian. Makanya saudara kalau nonton film-film dunia persilatan, sudah dibunuh semua satu keluarga, sisa anaknya yang bungsu diumpetin, saudara. Seri berikutnya apa? Anaknya tumbuh dewasa, balas dendam sama keluarganya yang lain. Ketinggalan lagi satu anaknya yang bungsu. Episode 3 gimana? Yang bungsu ini balas dendam lagi. Gak beres-beres, saudara. Kenapa? Karena hatinya gak punya yang namanya kemurahan hati. Sedangkan belas kasihan ini sangat dibutuhkan supaya terjadi pemulihan. Mari saudara, kita belajar untuk punya sikap murah hati, terutama kepada orang-orang yang membenci kita. Saya pernah ada di satu titik di mana saya ternyata menyadari saya lagi berusaha menyenangkan semua pihak. Ternyata nggak bisa. Ternyata saya menyadari kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Sehebat apapun kita, sekuat apapun usaha kita, kita nggak bisa menyenangkan semua pihak. Dan di satu titik orang yang nggak suka sama kita mau diapain juga tetap nggak akan suka sama kita. Nah, gimana? Kalau udah tahu begitu, udah mengupayakan segala cara, tapi kita tahu pada akhirnya orang itu tetap nggak suka sama kita, orang itu tetap menganggap semua yang kita lakukan adalah tidak baik. Kita mau apa? Cuman satu yang kita bisa punya, sikap belas kasihan. Sehingga waktu musuh itu yang tidak suka sama kita itu, satu titik mungkin dia ngalami jatuh, bangkrut, ngalami kegagalan. Jangan kita bersyukur atas kejatuhan dan kemalangannya. Tetapi justru dengan kemurahan hati, dengan belas kasihan, itu akan memenangkan setiap pertandingan kehidupan. Dia akan menang dari semua rasa sakit hati. Dia akan menang dari semua rasa pedih hati. Saat kita punya belas kasihan. Mari saudara, kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang penuh dengan belas kasihan. Berikan aku kemurahan hati, supaya banyak orang diselamatkan kepada Kristus. Saudara, mau nggak tulis di kolom live ataupun di kolom live chat ataupun di kolom komentar, tulis seperti ini. Saya mau belajar mengampuni. Saya mau belajar memiliki kemurahan hati. Ayo saudara tulis, saya mau belajar mengampuni. Saya mau belajar memiliki kemurahan hati. Wow. Dan saudara, yang ketiga, yang terakhir, mengucap syukur dapat melindungi seseorang yang dalam bahaya. Maksudnya bagaimana? Coba kita lihat Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah saudara, ini jelas kalau bicara bertekun dalam doa berarti sesuatu yang dia minta belum kunjung tiba. Tetapi dikatakan sambil bertekun di dalam doa kita butuh yang namanya berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Nah ternyata orang yang berjaga-jaga sambil mengucap syukur itu ternyata akan terlindung dari bahaya. Karena kalau bicara berjaga-jaga, tentu kita sedang berjaga-jaga dari sesuatu yang bisa membahayakan hidup kita. Saudara, beberapa saat yang lalu saya sempat mengalami masa-masa depresi. Stres berat.
Sampai saya akhirnya sempat mengkonsumsi obat-obat penenang untuk beberapa saat. Dan itu sangat membuat saya merasa lelah. Karena kok jadi begini? Kenapa jadi begini? Kenapa kayaknya kok keadaannya jadi begini? Badan sepertinya penuh dengan sakit, takut, cemas, semua jadi satu, saudara. Campur aduk, saudara ya. Tapi di satu titik gimana saya bisa lepas? Waktu setiap hari saya memutuskan, saya memulai hari saya dengan ucapan syukur. Saya memutuskan setiap pagi saya bangun, saya mengucap syukur. Kenapa? Tuhan terima kasih, hari ini saya masih bisa bangun. Tuhan terima kasih, hari ini saya masih bisa bernafas. Mengucap syukurlah kepada setiap hal-hal baik yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita. Itu yang akan membawa kita keluar dari setiap bahaya-bahaya yang dapat merusak hati kita. Bahaya sakit hati. Bahaya saat sakit hati kita, iblis masuk di sana, iblis ambil bagian di sana, iblis akan berekayasa dalam kehidupan kita dan celakanya. Kita nggak sadar hati kita sudah penuh dengan tipu muslihat iblis. Mari saudara, berjaga-jaga senantiasa hari-hari ini. Sekalipun keadaan nggak enak, berjaga-jaga terus bersyukur. Bukan karena keadaan yang nggak baik, bukan. Oh Tuhan terima kasih karena saya stres, bukan. Tuhan terima kasih sekalipun saya stres, saya tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan terima kasih sekalipun saya stres, saya takut, sekalipun saya masih gagal, masih bangkrut. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan akan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Itulah ucapan syukur yang harus keluar dari mulut kita. Saudara, sebuah kata bijak berkata begini, waktu akan terasa lambat bagi mereka yang menunggu, terlalu panjang bagi mereka yang gelisah, dan terlalu singkat bagi mereka yang bahagia. Tetapi waktu akan terasa abadi bagi mereka yang mampu bersyukur. Nah, izinkan saya tutup dengan ini, saudara. Kita akan belajar dari Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan Tuhan Yesus pun pernah memberi makan 4.000 orang. Kita lihat apa perbedaannya. Keduanya mujizat multiplikasi. Keduanya mujizat yang Tuhan Yesus lakukan memberi makan 5.000 dan 4.000 orang berasal dari roti dan ikan. Tetapi ada satu perbedaan yang tiba-tiba Tuhan bukakan. Mari kita lihat. Matius 14 ayat 17-21. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Bawa kepada Kristus. Apa yang ada, apa yang hanya kita punya mungkin sedikit, waktu kita bawa kepada Kristus. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Saudara perhatikan kalimat ini. Orang banyak itu disuruh duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Singkat cerita, semua orang 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, makan sampai kenyang, sisa 12 bakul penuh. Nah, bagaimana dengan 4.000 orang? Yang 4.000 orang di Matius pasal 15 ayat 34-38 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Tadi duduk di rumput, sekarang duduk di tanah. Nah, sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur. Ini ada yang berbeda. 2 hal berbeda, saudara. Mujizat 5.000 dimulai dari duduk di rumput, Tuhan mengucap berkat. Mujizat 4.000 orang, Yesus menyuruh orang banyak duduk di tanah, dan Yesus mengucap syukur. Nah, saudara, kita sedikit menggali ke dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya. Saudara, kata tanah, duduk di tanah, menggunakan bahasa Yunani yang artinya adalah tanah yang baik, yang siap ditanami. Artinya itu tanah belum ditanami, tapi sudah dalam keadaan siap ditanami. Tadi kita sudah bereskan hati kita. Hati kita adalah tanah. Tanah di mana Tuhan dapat menaburkan benih yang baik dalam kehidupan kita. Waktu kita belajar mengucap syukur, beresin hati kita, mengampuni, hati kita ini siap ditanami. Bagaimana supaya tanah ini ternyata bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan mujizat multiplikasi. Mujizat dalam ucapan syukur. Gimana caranya? Kita harus belajar mengucap syukur. Belum ada, tapi udah siap nabur. Belum ada benih yang tumbuh,
kita harus mengucap syukur. Nanti saudara, saat benih itu sudah menjadi rumput, kata rumput, ya Yesus menyuruh mereka duduk di rumput. Kata rumput dalam bahasa Yunani artinya adalah tempat yang dipenuhi dengan benih tanaman panen yang sudah mulai bertumbuh. Yesus mengucap berkat. Kita mengawali 2022, masih ada di kuartal awal tahun. Mari, sekalipun belum ada yang terlihat, apa yang kita tabur belum terjadi, belum menjadi tuaian, belum menjadi tanaman. Itulah saat yang baik kita mulai belajar mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Semua benih yang aku taburkan, aku percaya ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita belajar, Pastor Niko terus mengajar kita juga untuk belajar memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan sulung kita mau persembahkan kepada Tuhan. Belum terjadi apa-apa, udah persembahan nih, semua udah dikasih yang terbaik untuk Tuhan nih. Oke, belajarlah sekarang mengucap syukur. Sekalipun belum muncul benih-benih, ucapkan syukur. Dari ucapan syukur itu akan muncul berkat multiplikasi. Nanti saudara mungkin tengah tahun, mungkin menuju akhir tahun, apa yang ditabur sudah mulai muncul. Itu saatnya kita mengucap berkat. Tuhan berkati setiap hasil tanahku. Tuhan berkati rumah tanggaku. Tuhan berkati. Di situ saudara. Maka kita mengerti terbuka sekarang. Saat kita lakukan itu, lihat. Sekalipun dalam keadaan kekurangan, Tuhan dapat lakukan mujizat multiplikasi di dalam kehidupan setiap kita. Mujizat dalam ucapan syukur. Izinkan saya berdoa buat saudara semua yang sedang menyaksikan tayangan ini. Tuhan terima kasih. Engkau sudah mengajar kami, menegur kami. Engkau mengingatkan kami tentang pentingnya kami mengucap syukur sekalipun apa yang kami tabur belum menjadi sebuah tanaman yang dapat dituai. Apa yang kami sudah lepaskan, yang baik semua sudah kami tabur, pengampunan, materi, korban apapun yang sudah kami tabur, waktu, talenta, semuanya Tuhan, pemikiran kami sudah tabur. Tapi mungkin hari ini belum menjadi satu tuaian. Kami mau terus mengucap syukur. Sebab kami percaya tanah yang sudah siap ditaburi itu sebentar lagi akan menjadi tanaman, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah yang subur. Dan satu kali akan berbuah lebat dan memberkati kehidupan banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu. Mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Mereka yang mungkin lagi ngalami sakit COVID, Tuhan jamah sembuhkan. Kami percaya ada kuasa mujizat. Kuasa bilur darah Yesus menyembuhkan secara sempurna. Mereka yang depresi, tertekan, mereka yang mengalami ketakutan, Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka Tuhan. Bebaskan mereka dari segala keterikatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga mungkin ada keluarga yang sedang dalam masalah. Tuhan Kau campur tangan, sebab Kau Allah kasih, kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu akan melanda rumah-rumah, melanda keluarga lepas keluarga. Dan kami percaya mujizat pemulihan akan terjadi. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Secara umum, arti dari paradigma adalah sebuah cara orang memandang sesuatu. Paradigma yang dimiliki seseorang mempunyai peranan penting untuk menentukan bagaimana ia bersikap kepada kejadian yang dialami dan meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat kita mendengar mengenai paradigma yang baru, tentu kita berpikir, jika ada paradigma yang baru, pasti ada paradigma yang lama. Mari kita bandingkan keduanya. Perbedaan pertama adalah paradigma lama adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Sedangkan paradigma baru ada proses manusia menerima karya salib Kristus di kayu salib. Perbedaan kedua, paradigma lama berasal dari dunia. Sedangkan paradigma baru berasal dari Bapa di sorga. Perbedaan yang ketiga, manusia yang memakai paradigma lama berpandangan semua untuk diri sendiri. Sedangkan orang percaya yang memakai paradigma yang baru mempunyai fokus untuk menyenangkan Tuhan. Perbedaan yang keempat, tujuan dari manusia yang memakai paradigma lama hanya semata-mata ingin dihormati dunia. Di sisi lain, orang percaya yang memakai pandangan yang baru mempunyai tujuan untuk membawa penghormatan hanya kepada Tuhan. Perbedaan yang terakhir, manusia yang memakai paradigma lama melakukan hal-hal baik hanya supaya tidak masuk neraka dan takut tidak diberkati. Di sisi lain, orang yang percaya yang memakai paradigma baru mempunyai motivasi untuk berbuat baik karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukannya dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi, setelah kita mengetahui perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru di dalam Tuhan, tentu kita ingin hidup di dalam paradigma baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan? Yuk kita lihat contoh dari seorang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di kota Yeriko, di mana pada zaman itu pemungut cukai dipandang hina karena dianggap melakukan pemerasan. Namun suatu kali, saat mendengar Yesus datang ke kotanya, dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus terjadi saat itu. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, paradigmanya berubah. Tukang peras ini seketika menjadi murah hati. Saat itu juga dia berkata bahwa setengah harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Perubahan paradigma hanya bisa terjadi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pertama, tentu kita harus mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Waktu kita mengakui dosa-dosa kita, menerima karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, kemudian mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dikatakan bahwa kita mengalami satu proses kelahiran baru yang supranatural. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus mengatakan sebelum Dia naik ke sorga bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri. Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kini ada bersama dengan kita. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh gembala pembina kita Pak Niko,
bahwa kita sedang dalam masa Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat yang akan membangkitkan generasi Yeremia yang mencintai Tuhan Yesus dan menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalami perubahan paradigma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaharuan budi sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah paradigma yang baru itu. Namun, selain kita mengalami perubahan paradigma karena menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, kita juga perlu berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Biarlah kita fokus kepada kekekalan dan hidup selalu untuk melakukan kehendak Allah. Satu lagi, kita mengalami perubahan paradigma saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Membaca Alkitab dengan tekun akan merubah cara pandang kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena di dalam Alkitablah dituliskan semua kehendak Allah bagi setiap kita. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus dan kuasanya yang dahsyat di masa Pentakosta ketiga ini, yang perlu kita lakukan supaya memiliki paradigma yang baru ialah, yang pertama, hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan yang ketiga, ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mari kita hidup dalam paradigma yang baru dengan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan, berkat-Mu terus Kau curahkan untuk setiap kami yang beribadah hari ini Tuhan. Engkau berkati umat-Mu Tuhan. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang usaha Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Berkat-berkat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, pasti berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangganya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Notoro Harjo, dan keluarga. Kau memberkati Tuhan kesehatannya Tuhan. Kau pakai lebih heran lagi ya Tuhan. Dan keempat wakilnya Tuhan, Engkau juga memberkati ya Tuhan kesehatan mereka semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk karayon kami, Gembala Host of Shalom Tuhan. Bapak Pendeta Beni Gunawan dan keluarga Tuhan. Engkau lindungi, Engkau sertai Tuhan. Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan. Berkati keluar masuknya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pengembalaannya Tuhan di GB House of Shalom Tuhan. Dan staf pengembalaannya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Bapak, kami juga berdoa untuk Indonesia. Biar lawatan-Mu terjadi untuk Indonesia, Tuhan. Lawatan-Mu lebih lagi untuk Indonesia, ya Tuhan. Kau sembuhkan Indonesia, ya Tuhan, dari COVID-19, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mau jamah untuk pemerintahan kami, untuk Presiden kami, Pak Joko Widodo, dan wakilnya Pak Maruf Amin, Tuhan. Para menteri, Tuhan. Engkau memberkati, Kau lindungi, Tuhan. Agar mereka punya tanggung jawab, Tuhan, dan takut akan Engkau, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pulihkan Indonesia, sembuhkan Indonesia Tuhan, keamanan untuk Indonesia terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah kami Tuhan, dan kami akhiri untuk menerima berkat yang terbaik dari Engkau Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.